الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوم قومي حي القومامة كل من يأتيك يوم قومي حي القومامة Siapkah hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Usapkah hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku Engkau panji martabatku Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah tulimu Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah tulimu Pelajar Indonesia, siapkanlah barisanmu, bertekad bulat bersatu di bawah kibaran Panji Ibnu. Ayo hai pelajar insan yang setia, kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta. Dengan berpedoman kita belajar berjuang serta bertakwa. Kita bina wadah nusa dan bangsa untuk kejayaan masa depan. Bersatu wahai pelajar Islam jaya, tunaikanlah kewajiban yang mulia. Ayo maju, pantang mundur, dengan rahmat Tuhan kita perjuangkan. Ayo maju, pantang mundur, pasti tercapai adil makmur. Wahai pelajar Indonesia, siapkanlah barisanmu, bertekad bulat bersatu di bawah kibaran Panji Ibnu. Ayo hai pelajar insan yang setia, kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta. Dengan berpedoman kita belajar berjuang serta bertakwa. Kita bina wadah nusa dan bangsa untuk kejayaan masa depan. Bersatu wahai pelajar Islam jaya, tunaikanlah kewajiban yang mulia. Ayo maju, pantang mundur, dengan rahmat Tuhan kita perjuangkan. Ayo maju, pantang mundur, pasti tercapai adil makmur. Sirnalah gelap, terbitlah terang, mentari timur sudah berjaya.
Yang terhormat Bapak Majelis Alumni IPNU Kabupaten Bojonegoro Presidium, Bapak Zainal Arifin MPD, dan juga Ibu Sulistiawati matur nuwun sampun rawuh, dan juga yang kami hormati segenap jajaran Majelis Alumni PT IPNU maupun IPPNU Kabupaten Bojonegoro yang seyogianya malam hari ini mestinya waktunya istirahat, waktunya mengamankan diri di tengah pandemi, dan tapi masih mau untuk bercengkrama bersilaturahim bersama kita di forum virtual kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Di tengah pandemi mungkin masih ada yang berjuang melawan rasa sakit, dan juga mungkin ada yang diberikan nikmat kesehatan. Ini semuanya wajib kita syukuri bersama, karena apapun keadaan kita, yang pasti ini adalah suatu bentuk perjuangan kita untuk memperjuangkan agama, untuk memperjuangkan IPNU, IPPNU, dan juga untuk memperjuangkan NU khususnya. Tak lupa salat serta salam semoga tak tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir yang insya Allah ini menjadi role model bagi kita semuanya, menjadi panutan yang sangat-sangat kita fans beratkan di IPNU maupun di PPNU. Saya pada malam hari ini, rekan-rekan kita Bapak Ibu sekalian, ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena satu, pakaian saya tidak sesuai dengan SOP organisasi. Mohon maaf karena ini keadaan darurat. Malam hari ini malam ke-8 saya di isolasi, dan kemarin pada waktu berangkat isolasi tidak terpikirkan mau berkegiatan di IPNU, mau berkegiatan seperti ini tidak terpikirkan. Jadi hanya membawa pakaian seadanya, dan juga ini keadaan darurat. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan juga selanjutnya Bapak Ibu rekan-rekan kita sekalian, doa bersama yang kita panjatkan pada malam hari ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita bersama, karena ikhtiar secara lahir saja ini tidak cukup kelihatannya untuk menangkal pandemi, karena baik itu kita IPNU, IPPNU dalam berbudaya, baik itu kita dalam ritual-ritual keagamaan, kita selalu dipegang teguhkan ke dalam nilai-nilai spiritual. Kita harus dipegang teguhkan dengan nilai-nilai kepercayaan kita. Dan tentu ini menjadi salah satu beban kebatinan kita di PT IPNU maupun di IPPNU Kabupaten Bojonegoro, bahwasanya dalam menangkal pandemi ini sudah ada protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Ini tentunya harus diimbangi juga dengan membaca doa, karena dalam Oke, saya lanjut. Di dalam berkegiatan kita di NU maupun di IPNU, IPPNU secara khususnya, tentu kita harus mengamalkan beberapa amaliah-amaliah yang sudah kita dapatkan, sudah kita pelajari, dan sudah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu dalam menangkal pandemi, karena pandemi ini bisa dibilang kejadian yang tidak biasa atau kejadian yang luar biasa. Nah, tentu harus ada sikap yang luar biasa terhadap situasi seperti ini, karena baik diketahui atau tidak oleh rekan-rekan kita sekalian, pandemi ini sifatnya apa ya? Ini sifatnya soft, ini sifatnya itu tidak terlihat. Akan tetapi memang benar-benar nyata, sampai hari ini pun saya masih merasakan pandemi COVID itu seperti apa. Dan mungkin rekan-rekan kita sekalian juga menyaksikan bahwasanya setiap hari, bahkan setiap jam ya mungkin, ketika membuka media sosial, ketika membuka surat kabar dan lain sebagainya, ini pasti ada berita-berita yang memang menunjukkan
adanya pandemi itu secara nyata. Selalu ada berita baik itu sanak keluarga ataupun teman dekat kita merasakan pandemi, maupun bahkan ada yang sampai meninggal. Nah ini tentu kita tidak bisa menganggap remeh, tapi kita juga tidak perlu untuk menganggap pandemi ini sebagai hal yang menakutkan dalam kacamata organisasi kita. Karena bagi kami di PC IPNU maupun IPPNU Kabupaten Bojonegoro, kemarin kita sudah bersepakat bahwasanya pandemi ini harus segera kita gauli sebaik mungkin. Pandemi ini harus kita sikapi secara secara kedekatan. Kita sudah melakukan beberapa upaya preventif sebelum PPKM ini. Nah, akan tetapi upaya tersebut memang tergagalkan, baik itu secara kegiatan maupun secara program kerja ini sedikit tergagalkan kemarin. Nah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita bersama, bahwasanya dalam menggauli pandemi ini kita harus bersikap yang bijak, harus bersikap yang keren, dan juga harus bersikap yang inovatif. Karena kalau kita ambil hikmahnya, saya yakin teman-teman hari ini sudah merasakan beberapa kegiatan yang gagal kemarin, ada di Ngerau, akan ada di IPNU cabang juga yang kegiatannya masih belum bisa dilaksanakan karena adanya pandemi ini. Dan saya harap rekan-rekan kita sekalian lebih kreatif lagi dalam menggauli pandemi ini. Kuncinya ada di opini-opini yang akan kita bentuk berdoa bersama ini. Mungkin nanti akan muncul ide-ide gagasan kegiatan yang lainnya. Yang terpenting kita sebagai organisasi massa, kita sebagai organisasi keterpelajaran, kita harus mengedepankan sikap kita yang rahmatan lil alamin, baik itu di dalam kegiatan pandemi ini secara virtual dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila dalam kegiatan ini masih banyak kurang satu dan lain hal. Tapi saya minta kepada audiens sekalian untuk mengikuti doa bersama ini secara khusyuk, secara hikmat, karena siapa yang tahu pandemi ini akan berakhir karena doa kita? Siapa yang tahu kalau kita akan diselamatkan oleh doa-doa kita bersama ini? Sekian, itu dari saya mewakili PC IPNU IPPNU Kabupaten Bojonegoro. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, mohon maaf bila kami torik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan doanya, semoga Ketua IPNU Bojonegoro rekan Irfansyah semoga cepat membaik dan sehat seperti sedia kala. Terima kasih. Sambutan yang kedua dari Ketua Majelis Alumni IPNU IPPNU Bojonegoro kepada Bapak Zainal Arifin MPD, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bojonegoro, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Hilmi Al-Jumadi, Katib PCNU Kabupaten Bojonegoro. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Bojonegoro, rekan Irfansyah yang semoga segera mengakhiri masa isolasinya sehingga bisa bergabung dengan kita, bergabung dengan rekan-rekan kita untuk kembali beraktivitas di IPNU dan IPPNU. Tak lupa yang kami hormati rekan Ida Bariroh, Ketua PC IPPNU Kabupaten Bojonegoro, serta rekan-rekan kita sekalian, dan tak lupa juga kepada para rekan-rekan kita alumni yang pada malam hari ini berkesempatan bergabung untuk mengikuti doa bersama
yang diadakan oleh PJ Ibnu IPPNU Bojonegoro sebagai salah satu ikhtiar untuk kita dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Para alim ulama, rekan-rekan sekalian yang kami hormati, kami mewakili segenap jajaran Presidium Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini yang merupakan satu ikhtiar kita, satu ikhtiar dari rekan-rekan kita untuk memberikan satu sumbangsih doa bersama, karena kita yakin bahwa apa yang terjadi di saat ini, sekarang ini adalah satu dari kudratnya Allah Subhanahu wa taala, dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai generasi muda Nahdlatul Ulama, sebagai umat Islam yakin dan percaya bahwa apa yang terjadi ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan kita berusaha mengetuk pintu langit dengan doa ini. Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Kita semua bisa beraktivitas seperti sedia kala. Karena kita yakin bahwa ad-du'a'u silahul mu'minin, bahwa doa itu adalah pedangnya umat Islam. Dan dengan doa yang nanti akan dilaksanakan, akan dipimpin oleh beliau Romo Kiai Hilmi Al-Jumadi, semoga bisa mengetuk pintu langit sehingga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Yang berikutnya, rekan-rekan kita sekalian, kami berpesan pada adik-adik, pada rekan-rekan kita untuk senantiasa tetap mentaati protokol kesehatan, karena itu penting sekali untuk kita. Apalagi ke depan kita akan punya gawe besar, PJ Ibnu IPPNU Bojonegoro akan punya gawe besar, yakni konferensi wilayah yang insya Allah akan dilaksanakan di Bojonegoro. Ini gawe besar kita bersama, dan hal itu akan terselenggara kalau pandemi ini segera berakhir. Tapi kalau situasinya masih seperti ini, masih PPKM darurat, kita juga ya berharaplah semoga keadaan ini segera selesai, gitu, sehingga agenda konferensi yang akan diadakan di Bojonegoro ini bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan jadwal. Oleh karena itu, rekan-rekan kita, mari kita giatkan taat pada protokol kesehatan, memakai masker setiap keluar rumah, jauhi kerumunan, kemudian mencuci tangan, mengurangi mobilitas. Ini yang penting, karena rekan-rekan kita ini kan hobinya mesti mencari inspirasi di warung kopi. Rekan-rekan kita yang masih muda-muda ini, ya kan? Ini kurangi ngopi di luar, berbanyak ngopi di dalam rumah saja. Ngopinya mungkin ya pakai Zoom meeting lah gitu. Ya, kopiku di sini, saya ngopi di sini. Pakai Zoom meeting saja ngopinya. Karena ini salah satu ikhtiar kita yang mentaati prokes. Walaupun itu terasa mungkin agak kurang nikmat kalau nggak ngumpul-ngumpul. Tapi demi agar wabah ini segera berakhir, maka kita kurangi begadang malam, kerumunan, kemudian taati prokes yang lain. Itu yang dapat kami sampaikan rekan-rekan kita. Terima kasih atas kegiatan ini. Semoga bisa membawa kemaslahatan untuk kita semua. Dari saya akhiri wa'alaikum minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan rekan dan rekanita yang berbahagia. Marilah kita simak dan ikuti bersama tausiah dan doa bersama kepada Dr. Andes Ki Haji Abdul Hilmi Al-Jumadi MHI. Kami persilahkan. Apa sih ini kita delete.
Al-Mukarramun wal-Mukarramat, Kiai, Nahdiyin wa Nahdiyat, khususipun dumateng rekan-rekan kita pengusaha IPPNU dan pengurus cabangnya, dan juga kepada teman-teman rekan-rekan yang masuk dalam jaringan, khusus mendatang Ketua PC IPNU sudah kita Irfan, juga Mbak Didaul dari Rob, Mas Zainal Arifin MPD, juga Mbak Sulistiawati sebagai pakarnya IPNU, alumni yang sempat ikut kegiatan ini yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama menikmati keindahan alamnya Allah melalui kegiatan yang ada di berbagai tempat, yang terkendali, yang terukur melalui kegiatan Zoom ini. Semoga syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan dampak positif kepada kita semuanya, bangsa dan negara serta dunia. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berikan wejangan-wejangan, dawuh-dawuhnya, qudwahnya, uswahnya untuk kita semuanya, terutama pada warga Nahdiyin wa Nahdiyat yang bisa merasakan apa yang beliau dawuhkan, dawuh perintah untuk kita lakukan dan dawuh-dawuh yang berupa larangan kita tinggalkan. Mudah-mudahan ittiba kita dengan sunnah beliau, kita dicatat sebagai hambanya yang soleh, solehah, dicatat sebagai orang yang berhak dapat syafaatnya minat dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Rekan-rekan kita semuanya dan hadirin hadirat, muslimin muslimat, kita sambut ujian COVID ini ya karena sebagai rahmat dari Allah, nikmat dari Allah. Kita rasakan dengan rasa yang ya prihatin, namun juga satu sisi gembira, karena bagi orang mukmin itu tidak ada yang tidak nikmat, itu tidak ada, semuanya nikmat. Karena bagi orang mukmin itu ada harapan. Makanya ketika habis perang Uhud pada zaman Rasulullah itu sahabat-sahabat mengeluh, tapi Allah memberikan dawuhnya, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian itu ngelamun, mengharapkan seperti harapan mereka, mereka juga mengharapkan seperti harapanmu, sama saja. Tetapi untuk akhirat kita punya harapan, mereka nggak punya harapan. Oleh karena itu kita tetap, meskipun prihatin, harus tetap bersyukur, karena meskipun dunia seperti ini, tetapi di akhirat masih ada harapan yang cukup membanggakan, yaitu dengan nikmat dari Allah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya prihatin, melulu, kemudian merasakan merasa diancam oleh Allah, merasa gak nikmat, yaitu jangan sampai seperti itulah. Karena semua di dunia ini qadar-qadarnya Allah, tidak ada yang lepas dari itu. Nah, terhadap qadar-qadarnya Allah itu kita harus terima itu. Seberapapun beratnya ujian dari Allah, pasti kita kuat. Tidak mungkin tidak kuat. Bahasanya dulu saya pernah mendengar langsung dari Syekhina Hamid Pasuruan, orang itu tidak akan kehilangan 100 kalau uangnya hanya 50.
Artinya orang itu nggak akan dicoba yang beratnya 100 kalau kekuatan imannya hanya 50. Maksimal ya imbang. Oleh karena itu optimislah bagi orang-orang yang barangkali sekarang ini kena cobaan dari Allah, diterima dengan legowo, karena dengan legowonya itu Masya Allah imbalannya bukan main dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar sekali. Ancaman juga berat sekali. Kalau nggak ikut itu dengan takdirnya Allah, diancam oleh Allah. Hadis qudsi, man lam yardo bi qadai wa lam yasbir ala balai fadlub rabban siwai. Barang siapa tidak ridho dengan qada'ku dan tidak sabar atas musibahku, maka carilah Tuhan selain aku. Agak enak diusir oleh Allah dari sebagai orang Islam. Itu bahaya sekali kalau sudah diusir. Meskipun kelihatannya mukmin, kelihatannya ya berKTP Islam, tetapi karena nggak ridho dengan takdirnya Allah, tidak sabar menerima ujiannya, kemudian diancam oleh Allah, carilah Tuhan selain saya. Artinya Allah nggak mau dijadikan Tuhannya. Ini berat sekali. Oleh karena itu, sebagai orang mukmin ya, karena harapan di akhirat ya terima apa naik. Dan bahkan kalau bisa diterima dengan lapang dada, senang itu dengan takdirnya Allah. Karena Nabi juga tahu, ajaban li amril mukmin. Orang mukmin itu gawono seneng ya. Diparingi nikmat, ya bersyukur. Akhirnya akan bagus bagi dia. Diparingi musibah oleh Allah, bersabar, juga bagus bagi orang itu. Makanya nikmat itu bagi orang mukmin sangat-sangat mempengaruhi kehidupannya. Terus tahu ayam insya Allah itu orang mukmin itu. Dan ayam itu menjadikan imun. Oleh karena itu jiwa yang ayam, jiwa yang kita kelola ini kalau bisa ayam, tentrem, senang, maka Allah berikan tambahan kenikmatannya, terutama terkait dengan ini adalah imun. Sabar ya, jadi kuncinya sabar. Di musibah ini kita terima dengan sabar, diterima dengan tawakal gitu. Sabar Masya Allah, besar sekali. Sabar ada 3. Sabar ala ta'ah, sabar ketika melakukan ketaatan. Kita termasuk teman-teman kita semuanya menekul di organisasi IPMU dengan tekun itu juga sabar. Sabar atas ketaatan ini pahalanya 300 pahala. Sabar ala maksiat, tekun meninggalkan maksiat dan tekun melakukan maksiat. Dengan melalui sebagai ada cobaan apa dia ya menahan diri, pahalanya 600 pahala. Sabar musibah, ketika kena musibah seperti COVID ini, kalau sabar menerimanya, Allah akan memberikan pahala 900 kali pahala. Memang berat, musibah itu berat. Oleh karena itu Allah berikan imbalan juga berat sekali, banyak sekali. Musibah yaitu 900 kali. Karena itu kita harus bertawakal, terima apa pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal tapi setelah ikhtiar ya. Ikhtiar pada masa COVID ini, ikhtiar lahirnya ya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, itu cara lahir ya. Secara batin tentunya kita berdoa, karena doa itu Masya Allah, ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu induk dari segala ibadah. Ibadah apapun kalah dengan doa. La yarudul qadha illa doa, tidak bisa menolak qadha kecuali dengan doa. Makanya kita kalau kunut ya, itu ada doa yang sangat spesial untuk kita semuanya, dan mungkin yang terpapar juga betul-betul menikmati, betul-betul meresapi. Ada waqini bi rahmatika syarra ma qadhi. Inilah usaha batin.
Wah ini jagalah saya, ya Allah, birahmatika, sebab kasih sayangmu, syarroma qadaita, terhadap jeleknya qada panjenengan. Qada itu ya sebelum keputusan, kalau putus namanya qadar. Jadi rancangannya Allah mulai zaman azali sampai akan terjadi peristiwa itu namanya qada. Setelah peristiwa terjadi itu namanya qadar. Oleh karena itu kalau qadarnya jelek ya qadarnya jelek. Karena itu qadar ini yang kita harapkan. Wa ini birahmatika syarra ma qadaita, ya Allah jagalah saya sebab rahmatmu atau lantaran kasih sayangmu dari jeleknya qadar panjenengan. Ini apa? Khususnya doa kunut yang kita lakukan ini wis oleh ganjaran, ya juga ada tujuan tertentu. Kalau di dalam salat itu kan otomatis punya wudhu, menghadap kiblat, dengan berdiri, semuanya itu menjadikan sebab mustajabnya doa. Karena itu ya kita bersama-sama. Kalau kita sholat subuh misalnya atau sholat yang lain memakai doa qunut nazilah, ya kita amati betul kalimat-kalimatnya sehingga benar-benar Allah membalas dengan kepedihan kita, dibalas dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping doa juga dari al-batin vaksin. Ini kalau pemerintah nanti ada untuk vaksin, monggo. Saya sudah 2 kali. Jadi vaksin itu manfaatnya banyak sekali. Pertama juga kita PD, konco-konco juga PD. Dan pemerintah juga kita sudah melakukan tugasnya karena pemerintah juga ada pahalanya. Vaksin sendiri diniati menjaga diri karena menjaga diri itu hukumnya wajib, juga vaksin juga mendapat pahala wajib. Tiru Rasulullah, Rasul sendiri juga itu ikhtiar. Rasul itu ikhtiar. Padahal saya Rasul. Contohnya, Nabi itu ketika akan Mi'raj, itu kan Isra-nya kan pakai kendaraannya namanya buruk. Ketika akan ditinggal Isra, di Mi'raj itu buruknya ditancap. Ikil wa tawakal itu. Apa punya tawakal? Apakah Nabi khawatir buruknya lari? Ya, nggak mungkin. Sosial itu beliau. Tapi itu mengajari kita bagaimana berikhtiar. Jadi senajan sore dewi, ya kita harus hati-hati. Biar nggak suudon dengan orang lain. Namanya kita harus waspada. Tentunya satu lagi contoh. Nabi ketika akan hijrah, Madinah itu di utara Mekah. Terusnya kan larinya ke utara jalannya. Tidak, Nabi itu ke arah selatan dulu. Ke arah selatan, kemudian malam hari juga. Pada siang juga bisa. Mengapa malam hari? Mengapa ke selatan dulu? Ya, untuk menghindari musuh. Kenapa Nabi takut dengan musuh? Ya jelas nggak mungkin Nabi takut sama orang maksum. Pasti terjaga oleh Allah. Jadi seperti itu, ini juga ngajari kita bagaimana harus berikhtiar menghadapi musuh, bagaimana kita lakukan. Seperti itu kita berikhtiar juga dengan vaksin, membekali diri. Dan seakan-akan vaksin itu kan ibaratnya membekali diri dengan senjata. Jadi sewaktu ada serangan dari luar, COVID misalnya, maka diri kita sudah ada antibodinya ya. Jadi sudah bisa punya senjata untuk menyerang musuh yang akan masuk itu. Nah, seperti itu juga sunnah, juga perintah dari Allah, dari Rasulullah untuk kita semuanya. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, atau rekan-rekan kita, karena kita ini di Ibro itu, karena itu panggilannya rekan-rekan kita. Memang masalah corona ini saya buka-buka ada hadis yang benar-benar pas. Jadi Allah menurunkan corona ini. An Aisyah radhiyallahu anha annaha salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat Siti Aisyah itu bertanya pada Rasulullah tentang taun. Taun itu di Arab besarannya seperti itu, ya di sini ya COVID ini, corona. Karena sama-sama mematikan.
Fa'akhbarana annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allah Ta'ala 'ala man yasha. Dan Rasulullah memberikan kabar kepada si Aisyah bahwa taun itu atau COVID itu sekarang ya adalah siksaan dari Allah yang diutus oleh Allah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Kita nggak tahu siapa yang dikehendaki dapat siksaan ini. Tetapi ini faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Tapi Allah menjadikan COVID ini sebagai rahmat bagi orang mukmin. Just ya. Jadi orang mukmin kena itu yes. Jangan sampai seuzur pada Allah, jangan sampai minder. Berikhtiar terus. Terus hadis falaisa min abdin yadhu fi ta'uni fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahidin rawahul Bukhari. Salah satu sahih. Kalau ada taun menimpa seseorang, fayamkusu fi baladihi, dia berdiam di daerahnya atau di tempatnya. Kalau sekarang ya apa namanya? Isolasi. Untuk mandiri bukan isolasi. Kemudian yang kedua sabiron, menghadapinya dengan sabar, diterima dengan ikhlas, muhtasiban, mengharap ridho Allah. Yang ketiga. Yang keempat, ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lah. Dia mengetahui bahwa COVID ini nggak akan menerima dia kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah sejak dulu azali. Ada virus secara tulisannya seperti itu. Siapa akan dapat ini sudah ada tulisan. Dia yakin seperti itu. Bukan hal yang baru di dunia ini, tapi sudah ada tulisan di sana oleh Allah. Orang yang meyakini seperti ini, maka dia mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Kalau dia wafat itu wafatnya syahid. Kalau dia tetap hidup mendapat pahalanya orang yang meninggal syahid. 4 tadi. Pertama, fayamkusu fi baladihi, isolasi. Kemudian sabiron, terima dengan sabar. Yang ketiga, muhtasiban, dia ridho. Kemudian yang keempat, dia yakin bahwa penimpaan musibah ini sudah ada garisnya sejak dulu. 4 inilah diyakini, maka Allah akan berikan dia pahala seperti orang yang mati syahid. Kalau sampai tergeser betul-betul mati, ya mendapat mati syahid. Orang mati syahid itu masya Allah nikmat sekali. Sampai ada ayat turun gara-gara doanya orang yang mati syahid. Jadi orang mati syahid itu di alam barzahnya sudah nikmat. Bahkan rohnya itu bisa kesana kemari. Bisa mikir siksa, mikir apa. Jadi kubur itu sudah nikmat. Rohnya dibawa oleh burung hijau, bahasanya begitu di kitabnya. Kemudian dibawa kemana-mana oleh burung itu, di telehnya. Itu juga bukan teleh, di teleh tempat itu makanannya itu. Kemana-mana bawa arusnya Allah, dibawa ke surga. Cukup bisa masuk surga padahal dia belum berakhirat. Iya, karena maksudnya diajak oleh guru. Itu sudah menikmati kemana-mana. Sehingga bunga pol sangat-sangat gembira. Dan akhirnya dia mengharapkan, ya Allah, anak putuku bisa mati syahid, ya Quran mati ini. Dan bahkan dia berharap balik di dunia, kemudian mati syahid lagi berkali-kali. Karena tahu bahwa setelah mati ternyata nikmatnya bukan main. Ya Allah, siapa yang bisa meneruskan cerita seperti ini kepada anak turunku ya Rasulullah? Ya Allah. Kemudian Allah menjawab, saya yang meneruskan. Akhirnya Allah menurunkan ayat, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa yang mati sabilillah itu mati, bukan, tapi mereka masih hidup di alamnya, yaitu di alam barzahnya. Bahkan yurzaqun. Oleh karena itu, satu sisi memang sekarang itu banyak para kiai yang wafat. Hampir setiap hari berita wafat itu sudah ditulis oleh Ketua Robitoh Mahid Islami RMI. Itu sudah 500 berapa itu sekian 1 bulan yang lalu.
Sekarang makin banyak di akhir-akhir ini pondok-pondok banyak yang meninggal, kadang meninggal dengan bersama istrinya, ada yang meninggal bersama anaknya, putranya, putrinya, ada berapa ratus itu. Nah, orang seperti inilah insya Allah sudah banyak syahid di sana menikmati hidupnya, dan juga kita harapkan karena mereka sudah menikmati dalamnya, yakin orang seperti ini pantas diziarahi, kemudian kita memohonkan ampun padanya, kemudian kita mengharap supaya beliau mendoakan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, doakan yang di bumi ini mendapat kesejahteraan, kenikmatan, berkah lantaran COVID ini. Saya yakin ya perlu diziarahi sehingga para beliau ini dalam sana di samping menikmati dirinya sendiri juga bisa mendoakan, yakin mampu mendoakan pada Allah untuk kita semuanya. Hadirin hadirat mustaqim mustaqmat rahimakumullah. Jadi kuncinya ada 4 tadi. Yang betul berarti isolasi, sabar, mengharap ridho Allah, dan yakin bahwa itu semua sudah ada garisnya di sana. Kemudian untuk kita semuanya sebagai warga Jamiatul Ulama, ini kita tahu bahwa dulu Basim Asy'ari itu istikharah mendirikan NU itu sampai 3 bulan. Belum mendapat alamat apa-apa. Tapi ternyata alamatnya dari gurunya Syekhona Khalil, perintah santrinya bernama Syekh Sadul Arifin, membawa tongkat pertama kali, kemudian yakinlah bahasa berarti inilah isyaratnya, berarti ini hasil istikharahnya, ada tongkat otomatis untuk mendirikan organisasi. Kemudian tidak lama ada lagi perintah juga Yai Sadul Arifin yang bawanya dekat punya mas nyantri di Mbah Khalil membawa tasbih. Tasbih itu berarti kan ibarat pemberdayaan diri, wirid kita. Itu artinya kita sebagai warga Jamiatul Ulama itu ada tuntutan 2. Itu sampai memperbaiki organisasi, juga dirinya, pribadinya harus juga baik. Karena itu keduanya harus kita lakukan sehingga bisa membanggakan para beliau dalam wajahnya. Syekh Asy'ari dan rekan-rekannya, para yai yang lain pendiri-pendiri NU di berbagai wilayah akan bangga kalau kita bisa menghidupkan organisasi betul-betul hidup, dan jiwa kita juga benar-benar jiwa yang menjiwai kesantrian Aswaja bersama jemaah An-Nahdiyah. Kemudian bagi kita organisasinya bagus, ajarannya juga bagus, aswajanya gimana? Karena apa? Allah menuntun manusia, mengajari manusia ini juga dengan 2 cara. Sebagaimana di surat Al-Alaq yang kita hafalkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Ini alladzi 'allama bil qalam. Yang kedua, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu ngajari manusia dengan 2 cara. Pertama, 'allama bil qalam. Ada bangku, ada buku, ada kertas, ada pulpen, bil qalam. Jadi sebagaimana kita maklum di kelas-kelas, mulai kelas terkecil sampai kelas tertinggi, ajaran kita di pondok juga begitu. Yang kedua, Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari manusia sesuatu yang tiba-tiba manusia itu tahu. Tidak ada gurunya, tidak terlihat gurunya, tiba-tiba menjadi pandai. Mimpi moro-moro pinter. Mimpi baca kitab, tiba-tiba sudah bisa baca kitab. Nah, ini yang harus kita ikuti. Ini tentu melalui malaikat, perlu riyadhah, perlu kita memberdayakan diri, tirakat. Karena itu sangat-sangat berharap sekali generasi muda. Secara banyak kiai yang wafat ini harus ada penerusnya, penggantinya. Karena para kiai yang sepuh-sepuh itu, ya ini ajaran yang kedua, allamal insana ma lam ya'lam. Kaji kitab sudah memang, tapi penjelasan pengertian yang dari Allah langsung yang benar-benar sesuai dengan kehendak Rasulullah, ya tentu ajaran yang lewat malaikat yang kita nggak merasa diajar tiba-tiba bisa seperti itu. Ini yang harus kita miliki. Ini karena itu monggo rekan-rekan kita itu sampai kita belajar di kelas,
belajarlah tirakat, belajarlah untuk riyadhah, membersihkan diri sehingga batin kita ini dekat sekali dengan Allah, dekat sekali dengan Nabi Khidir, dekat sekali dengan ulama-ulamanya Allah, Syekh Abdul Qadir misalnya, sehingga di batin kita ini ada para beliau, sehingga dengan nama-nama beliau yang ada di kita, mengajari kita semuanya, bimbing kita, kehidupan kita, jadi benar-benar ilmunya Allah kita serap dengan dua cara, dengan pulpen, dengan ajaran yang asalnya tidak tahu. Tentu kita harus banyak pendekatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pesan yang kedua, saya sangat berharap semacam ini diteruskan karena ada dua hal tumbal dunia. Ya, tumbal dunia yang Allah dawuhkan di Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum sedangkan engkau ada di situ, wahai Nabi Muhammad. Kalau sekarang ya wahai Nabi Muhammad. Kehadiran Muhammad itu yakin hadir, asalkan dihadirkan, disebut-sebut melalui bacaan sholawat. Artinya kita harus banyak baca sholawat. Ini tumbal yang pertama. Bisa tibaan, bisa selawatan. Selawat itu banyak sekali. Sekarang ada selawat tahun, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, sholatan tadfa'u biha an-nata'na at-ta'un ya man amruhu idza arada syai'an ay yaqulu fayakun wa ala alihi wasallam. Selawat tahun, selawat nabiyah, selawat manusia dan sebagainya, banyak sekali selawat. Selawat dadar ya, monggo itu tidak dimakan semuanya. Mungkin yang IPP, IPNO ini perlu di tingkat ranting itu anak-anak kelas SD lagi perlu monggo diajari setelah berjadet dan tibaan. Itu sangat benar, sangat manfaat sekali. Karena Al-Quran yang jauh pasti jelas, pasti terjadinya. Jadi Allah nggak akan menyiksa suatu kaum sedangkan engkau Nabi Muhammad berada di kaum itu. Artinya selawatan. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum sedangkan kaumnya itu yastaghfirun, selalu baca istighfar. Dua hal ini. Yastaghfir itu fi'il mudhari', otomatis ya lil hal wal mustaqbal, berarti ya terus menerus, istimrar bahasanya. Yastaghfir berarti selalu membaca istighfar. Karena itu kita upayakan. Nah, selawat istighfar ini terangkum dalam istighosah kan begitu ya. Karena itu istighosah itu penting sekali. Kuncinya di sini. Ini tumbal. Tumbal itu yakinlah firman Allah ini pasti benarnya. Jadi dua hal ini mari kita sama-sama tingkatkan kualitasnya, kuantitasnya. Kuantitas ini yang perlu banyak diperbanyak. Kualitas juga begitu, kadang-kadang selawatan dan bangun. Tidak apa-apa. Nabi pernah bertanya, wahai Rasulullah, panjenengan menyampaikan bahwa selawat sekali Allah berikan rahmat 10 kali. Itu selawatnya orang yang khusyuk atau orang yang ghaflah? Nabi menjawab orang yang ghaflah, orang yang sudah mikir nih, orang-orang lambe, tidak kepikir terhati. Itu 10 kali lipat. Apalagi kalau dibaca dengan khusyuk, dengan tadarruk, dengan menghadirkan hati khudur, itu ya tentu lebih banyak lagi manfaatnya. Dan itu monggo kita di masa-masa seperti ini berikan manfaat. Saya tertarik dengan Dewi teman kita Irfan tadi yang menyampaikan siapa tahu COVID ini akan berakhir gara-gara doa kita. Siapa tahu yang amin nanti itu yang Allah kabulkan. Karena yakin orang 40 orang itu pasti ada yang lesanya dijaga oleh Allah, dijadikan seorang yang mustajabah dunia seperti doanya para wali. Kita tidak tahu di lisannya siapa. Karena itu nanti ada doa yang mungkin bahasa Arab, mungkin bahasa Indonesia, yang kita sampaikan, semoga ditekuni ya. Kita aja.
Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi semacam masalah di ya rahimahullah ta'ala hatta ta'ala الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة أرواح المؤسسين العلماء rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. خصوصا في قصيدة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بشفائهم شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدعو بها عنا الضعن والضعون يا من أمره إذا أراد شيئا فيقول وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء عليه. اللهم اغفر قلوب العلماء المسلمين من نوم غفلة وعميق وادي من سبيل الرشاد. اللهم يا حي يا قيوم أحي جمعيتنا وفروعها جمعيتنا بالعلماء جمعيتنا بالعلماء يا حياة طيبة إلى يوم القيامة ببركة فعلى نحيا حياة طيبة وجعل من الناس إليه مرجونا وتشكرون وشكرا غالبة عن ببادر وظهور من الفشل وسوء عن يتقون. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم انتصر لنا وانتصر أهل جمعيتنا العلماء وفروعها انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا وانتصر أهل جمعيتنا العلماء وفروعها انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا وانتصر أهل جمعيتنا العلماء وفروعها انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن أعداء فينا ولا تسلمنا بذنوبنا. اللهم ادفع عنا البلاء والولاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء والخيبة والشر الأحد وعظم البذل بإذن إخلاص وتصنع المهنة كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرات الموت والنجاة من الحساب. ربنا زدنا علما نافعا وذكرنا بالصالحين. ربنا انصر لنا مباركا وادخل المسلمين. Ya Allah, betapa besar kasih sayang-Mu ya Allah. Engkau telah peringatkan kami saat kami masih hidup di dunia ini dengan bermacam-macam ujian termasuk COVID-19. Peringatan yang harus kami syukuri sebab COVID ini Engkau timpakan kami ketika masih di dunia dan masih bisa berikhtiar. Karena itu ya Allah, kiranya Engkau berkenan menerima syukur kami, berkenan merubah qada-qadarmu ya Allah yang menimpa pada kami dengan segala musibah ini. Engkau angkat ya Allah dan menjadikan ujian ini sebagai motivasi
sarana introspeksi untuk kembali mendekati Ilahi, mensucikan diri dengan amal yang memanfaati dunia meraih ridho Ilahi Rabbi. Ya Allah, Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan, cukupilah kebutuhan kami dengan rezeki yang halal dan berkah. Hindarkan kami dari bencana dan musibah. Pilihlah kami dan keluarga kami agar menjadi soleh-soleh. Bukalah hati generasi muda kami untuk gemar beribadah, mencari ilmu dengan istiqomah, mampu mengamalkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Ya Allah, jagalah ibu-ibu ini dengan tangan orang-orang yang amanah agar kemakmuran dan berkahnya bertambah. Pertahankan soliditas kerja agar menjadi uswah dan nyaman dalam berkiprah. Lancarkan dalam berkhidmah agar Bojonegoro semakin indah, rezeki warganya melimpah, keluarganya berkah, dan pengurusnya nanti suatu saat pada mengakhiri tugas berbeda khusnul khotimah. Ya Allah, Ya Ghafar, Tuhan Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan dosa muslimin muslimat dan diri kami, utamanya wafat di saat pandemi. Jika mereka ahli kebaikan, maka tambahkan kebaikan kepadanya. Tetapi jika mereka punya dosa, maka ampunilah dosanya. Jika kuburnya, jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga yang penuh kenikmatan dan keindahan. Jadi malah pengabdian amal hati mereka, tempatkan mereka di sisimu, dan ampunilah mereka, jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita mohonkan kepada Allah diterima oleh Allah, dikabulkan, dan wabah yang sedang melanda ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti kenikmatan yang bersama dengan kita, dan juga mendapat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, semoga tausiah yang disampaikan oleh beliau kita semuanya. Baik, rekan kita semuanya, sebelum acara pada malam hari ini kita tutup, mohon kerelaan hatinya untuk membuka videonya. Bagi yang belum dibuka, kita foto bersama untuk dokumentasi. Boleh siap-siap yang lain ya. Oke, kita hitung 1, 2. Ada 3 slide. Yang kedua, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih rekan-rekan kita yang sudah mengikuti acara pada malam hari ini. Semoga dalam wabah yang sedang melanda di Indonesia ini segera berakhir dan kita semua diberi kesehatan. Terima kasih, mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya akhiri, usikum wa nafsikum bertaqullah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.